Keluarga sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalahu wa adal amanah wa nasara ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala safil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah, segala puji hanya milik Allah, kepada yang kita memohon pertolongan dan juga kita tentu menyembahnya, dan kita bersyukur atas semua nikmat yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang hingga saat ini Allah masih memelihara atau menjaga iman kita. Dan alhamdulillah di bulan Zulhijjah, di bulan haram menjelang Idul Adha, kita masih bisa menghadiri majelis ilmu yang tentu sebuah wasilah atau cara kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tentu mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan untuk Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga para penegak sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan tentu banyak sekali sunnah-sunnah yang di 10 pertama Zulhijjah tidak bosan-bosannya terus mengingatkan diri kami, diri saya sendiri, dan juga tentu jamaah tentang keutamaan 10 pertama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang kita sudah memasuki hari yang keempat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan untuk menghadirkan amal-amal kebaikan di bulan yang mulia ini, di bulan haram ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah, kecuali orang yang berjihad kemudian dia syahid di medan sabilillah, di medan itu. Dan alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh guru kita dalam sekolah Ayah Bunda. Temanya sangat menarik ya, karena melakukan afirmasi ketika jiwa kita dan raga kita lelah gitu ya. Karena memang dalam rumah tangga adalah ibadah yang tiada akhirnya ya, sungguhnya hingga akhir hayat kita. Jangan sampai kemudian niat lillahi ta'ala itu hilang dalam diri kita. Betapa beratnya kesulitan, tantangan yang kita hadapi, terutama dalam membangun rumah tangga atau keluarga kita. Dan alhamdulillah Abah Ruli juga sudah bersama kita, Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau sudah ada Abah Ruli, udah sadari masa lengkap lah kita. Insya Allah akan sama-sama menyimak bagaimana menghadapi istilahnya apa kalau di undangan toxic positivity ya, sebuah upaya yang mengingkari ternyata ya ada beberapa keluarga atau mungkin pasangan yang lelah jiwa dan raganya tapi tidak berusaha untuk menolaknya. Dan bagaimana kita menghadapi situasi ini, insya Allah akan diurai oleh guru kita Bahrul dan juga Ustaz Dodi Azamari. Saya persilakan kepada Ustaz Dodi untuk memulai sebuah obrolan penuh hikmah di pagi ini bersama Bahrul. Tafadhol masykur Ustaz. Baik, syukran jazakumullah khair. Loh, background-nya belum pindah rupanya ini. Masih kemarin ini. Padahal tadi udah ganti. Ala kulli hal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ini mohon izin lightingnya agak buram nih, mudah-mudahan nggak seburam rasa di hati. Asik. Ngobrol pagi-pagi nggak jelas banget. Bersyukur itu bagian dari sebuah keniscayaan, dan pagi ini kalau sudah lihat
senyumnya Abah Ruli udah separuh hidup kita udah tenang udah. Karena solusinya sudah jelas apa kelihatan terang ya. Sehat, Seterang, Bah? alhamdulillah sehat Bang Hasan Iman Ustaz. Seterang apa, Bah? Setengahnya ya ya seterangnya ini saya bilang selalu kalau jenengan ditutup kalau saya tidak ada tutupnya jadi ketok terang saja. Lagi di rumah nih? Nggih. Masya Insya Allah Allah. hari Senin dini hari berangkat. Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan semua Amin. ekspedisinya sama Allah. Dan mungkin minggu depan saya izin dulu. Minggu depan sepertinya belum tahu ada di posisinya di mana. Kamis depan jadi mungkin Kamis depan saya izin tidak bisa membersamai dulu. Ya, siap. Insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusan kita. Ustaz. Nggih, amin. Ini banyak keresahan yang kalau kita mau bicara eh, kalau dapat hadiah door prize kipas angin kan tinggal masukin nama dapat gitu kan ya. Nggih, Gampang banget. Kita tinggal duduk, dilemparin balon, disuruh ngambil kupon di kursi kita atau apalah kalau game maker bikin event itu siapa yang punya KTP-nya apa berlaku eh, udah habis apa segala macam itu jadi game lah. nggih, Menghadirkan rasa surga di rumah itu kan ternyata memang tidak sesederhana seperti kedengarannya. Ustaz. Ini nggih. gempuran lelahnya kerjaan, tagihan yang menumpuk, efek hormus gitu ya. Eh, kalau jenengan yang enak di Kediri nggak pakai dolar kan, Ustaz? Tapi Eh, kedelai itu belinya impor ya? Itulah informasinya, Masya Allah. Intinya gini, dinamika keluarga yang kadang-kadang Iya, kayak roller coaster itu memang seni sih, Ustaz, ya. Tapi iya. kalau kita mau jujur sejak awal, menciptakan surga di rumah itu bukan berarti kita harus pura-pura bahagia setiap saat kan. Ini ada apa eh, upaya-upaya apa yang kita bisa Iya. istilahnya kalau dapat optimisme palsu yang menolak emosi negatif yang kita sebut sebagai toxic positivity itu, kita kan mesti apa istilahnya eh, perlu mendefinisikan ulang surga. Artinya bukan sekedar ya di dunia surganya beda sama yang di sana. Kita di Iya, sini iya. nggak dapat sempurna, kita baru baru nerima apa yang ada. Ini gimana mau mulainya, Zat? Nggih. Jadi Ini gini, yang dengerin banyak jiwa-jiwa lelah ini. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Sat. Ini ketik, eh, ketika rumah sudah berasa, kalau saya nanti kalau masalah lawannya surga kan neraka ya. Oke. Kalau sudah rumah berasa neraka itu kan udah masalah itu kan gitu kan. Nah ini eh, jadi ada beberapa hal yang terjadi hari ini. Ini fenomena ya, Sat. Tadi fenomena. Oke. Fenomena pertama adalah ketika kemarin baru 2 minggu yang lalu apa ya, saya 2 minggu yang lalu itu ada yang ngobrol sama saya, Ustadz, saya ini lelah. Hmm, Oke, terus gimana? Saya bilang gitu. Dan saya tahu istri saya lelah. ya. Dan kami akhirnya daripada senggol bacok, daripada karena kami tahu kami sama-sama lelahnya, udahlah kami saling menyendiri. Hmm. Apa istilah ya? Uzlah, Oh, uzlah. menyendiri dalam artian ya gak nekok nggak ini gitu kan, nggak Hmm. nekoi nggak ini gitu. Akhirnya saling saling ini aja, saling saling diem-diem aja gitu. Hmm. Saling diam aja dan akhirnya apa? Tapi kok jadinya saya kesepian ya. Hmm. Kayaknya. Wah, kok ini Ustaz Ruli nyindir saya nih kayaknya. Nah, makanya sempat saya tulis di grup itu yang loneliness itu tentang merasa kesepian, merasa sepi, walaupun ada di sampingnya ada seseorang. Ya. Itu yang terjadi di satu Oke. fenomena. Di fenomena yang lain ada ketika suami istri sudah sama-sama capeknya dan kemudian saling nuntut. Kok kamu nggak Hmm. perhatian sih? Gitu. Ini Ya, kan ya, 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 kayak ini ya, ya. kayak di satu sisi di sebelah sana begitu, di sebelah sana ada kutub yang lain gitu kan. Jadi kayak ada dua kutub yang berbeda yang terjadi dan itu terjadi
itu terjadi dan ini bisa jadi sesuatu yang akhirnya rumah itu bukan tempat pulang tapi tempat tidur aja. Saya malah takut deh begitu, itu mendingan nggak pulang deh. Iya, bilang aja ada kerjaan di mana, atau harus nginep di mana gitu, mendingan mendingan jadi orang lapangan deh begitu tuh. Nah, di sisi lain, ya ini kan jadinya kan gini, terus tapi kadang-kadang bungkusnya alah nggak apa-apa, Ya, gitu kan nggak apa-apa ya, daripada ini. Nah, itu yang sering kali terjadi menurut saya jadinya, loh, kelelahan itu kan sesuatu yang sangat mungkin dan sangat biasa dan sangat ini terjadi di siapapun lah ya, nggak hanya personal, nggak semua orang bisa sangat merasa diri lelah, semua orang bisa merasa dirinya lagi nggak nyaman, lagi capek, itu kan sesuatu yang biasa. Tapi ketika ketika kita ngomongin dalam sebuah sebuah hubungan apa namanya, apalagi kalau sudah hubungan pernikahan, kalau pasangannya tidak memahaminya, ini kan jadi masalah. ya. Apalagi sudah mengatakan, aku tuh sudah berkorban banyak loh untuk kamu. Hmm, Yes. serem banget. Har. Berhitung dimulai. Nah, itu kan. Terus akhirnya checklistnya banyak satu. Checklistnya banyak sampai akhirnya pada titik tertentu, sudahlah. Hmm, Gitu. disitulah si The Asim bermain ya. Nah, itulah saya bilang dari sinilah semua bermula. Saya mau memberikan konteks saja biar lebih Ye, ye, mengerucut gitu, Sat. ye. Gitu, dari Eh, Nun sewu, Ustaz. Koreksi oke. saya kalau keliru. Surga di rumah itu kan sebetulnya tidak boleh baiti janati itu kan bukan berarti nggak boleh ada pertengkaran. Ya, Rumah harus rapi, semua orang harus tersenyum 24 jam sepekan. Itu fantasi, bukan ya, bukan kenyataan sih. Kalau kalau setiap anggota keluarga merasa aman untuk jadi manusia seutuhnya itu ya, rasanya sebuah kesulitan yang Imam Syafi'i pun sampaikan gitu kan. Ridwana sikuli insain korar riyatu wailatudrak. Nggak mungkin kita ya, jadi pemuas semua keinginan gitu. Nggak akan bisa gitu. Bahkan ya, bahkan Allah yang maha adil saja nggak bisa memuaskan semua pihak gitu. Anak-anak mungkin bermasalah, pasangan wajahnya mungkin mikirin yang apa yang lelah, biarkan dulu berproses. Ini kan nggak usah, ayo tersenyum, kita harus bersyukur. Ini kan toksik banget gitu. iya, 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 Kan mestinya kan, oke, kamu capek banget hari ini ya, nggak apa-apa. iya, 10 menit, 15 menit, iya, mau kopi, mau susu, gitu, mau teh, gitu. Apa apa namanya? Kalau kalau saya sering nawarin tuh, ibu-ibu mesti sering-sering nawarin kopi susu. Kopinya diminum, susunya dipegang. Maksudnya dipegang untuk dituang campur kopi susu gitu iya. maksudnya. Ini saya agak ngelek kalau kayak gitu, saya agak ngelek gitu. Udah mulai bapak jos, bapak itu ngelek gitu. Ya, tapi gini, Sat, memang dimulai dari kadang-kadang kan merasa gini, saya nggak mau berkonflik. Nggih. Ya, Iya, saya cinta nggak mau damai, cinta damai, cinta damai. saya itu ya tadi pecinta damai. Mhm, Saya itu nggak ingin konflik. Saya itu kan target kita adalah keluarga sakinah. iya, Sakinah itu berarti kayak berantem, kayak insyaallah. bertengkar. Kan kadang-kadang ya tadi kan terlalu tinggi gitu loh, Anu, menaruhnya itu menara gading iya, gitu. iya, Akhirnya iya. konflik menara gading yang, ya konflik itu biasa. Saya bilang gitu, konflik itu biasa. Konflik itu tandanya ada yang tidak sama persepsinya kan gitu aja. Sederhananya kan Mhm, gitu saja kan mhm, pasti ada mhm. konflik gitu kan. Nah, jangan dibahas lagi ya guyonan bapak-bapak udah aja ini malah diterus-terus gitu. Nggak ada kesikut Bu nanti kalau ke susu itu kesikut. Nah, jadi apa namanya? Ini yang sering sering jadi masalah itu ketika tadi ya memupus. Saya bilang gini, mema- menu- memupus ya. Jadi sesuatu itu kan diterima dulu saat nih.
diterima Iya. dulu, diobrolin dulu, di ini baru baru nanti dimaknai. Jangan tadi ujuk-ujuk langsung ya wes sing sabar. Apa dididik langsung ya wes sing sabar. Ya kesel, ngono kuwi disyukuri. Belum apa-apa langsung udah ngomong, disyukuri suamimu tuh udah alhamdulillah kerja daripada itu malah nggak ini. Kadang-kadang kan akhirnya begitu kan. Ya. Belumlah apa-apa, sudah langsung ya tadi kan kelihatannya itu positif saat nyuruh sabar, Iya. nyuruh bersyukur itu nggak ada salahnya, oh, hadisnya juga Heeh, jelas, heeh. Iya. dalilnya juga jelas gitu kan. Orang Iya. nyuruh syukur itu iya, orang nyuruh nyuruh sabar itu bagus, nggak salah. Tapi kalau langsung akhirnya semua perasaan tidak tidak bisa berkembang, harus langsung dipangkas ya, dipangkas dengan di situ lah. Ini kan jadi sesuatu yang akhirnya ya tadi gejolak di dalam jiwa, akhirnya ya sudahlah, aku tahu dia capek, daripada nanti ini ya sudahlah, ya sudahlah, ya sudahlah, numpuk akhirnya. Ketika sudah numpuk, nah meledak. Nah, Iya. akhirnya di sisi lain yang sekarang terjadi, dan semalam saya sempat bahas itu, terkait dengan greedy force. Dulu jadi ada cerita, saya bilang ada salah satu keluarga yang kebetulan akhirnya sudah nenek kakek-kakek, sudah 60-an lebih lah. Mereka berencana untuk berpisah Pola. karena tadi aku sudah menahan kebahagiaan, rasa tidak bahagia ini sekian puluh tahun, dan kemudian dia ketemu dengan eh, orang di masa lalu di SMA, dan Walah. merasa kelihatannya yang dulu kelihatannya masih bisa dilanjutkan kembali. Saya bilang CLBK. iya iya, tapi saya ya mbok di hati-hati mbok yang ngoco gitu ya kan gitu. Di hati gitu ya wis tua-tua kayak gini. Tapi kan bukan di situ masalah. Ya. Masalahnya ternyata apa, selama sekian puluh tahun mereka merasa aku ketanggungan anak saya masih ada anak segala macam. Sekarang anaknya sudah gede semua. Apa yang aku cari lagi? Yang aku cari kebahagiaan. Masya Allah. Aim-nya Jadi, berubah ya. ya, ini kejadian maksud saya gini, ini itu Iya. fenomena yang banyak terjadi, dan tadi awalnya kesannya positif, ada yang positif, positif banget, oh, sabar, syukur itu nggak Iya. ada yang Iya. negatif. Iya. Tapi kalau tidak ditempatkan di tempat yang tepat, akhirnya itu jadi bom waktu. Iya. Nih, Kalau langsung ngelompatin rasa sakit dan memaksa kita melihat sisi baik secara instan itu kan ya pasti kangelan, pasti susah gitu. ya, Vibrasi eh, surga yang sehat itu ya justru Rasulullah SAW aja pakai berantem loh. ya, Ibunda Sarah itu cemburu loh sama Ibunda Hajar, gitu kan. Nabi Ibrahim tuh diusir loh dan seterusnya. Jadi ada konflik-konflik yang kadang-kadang nggak pernah di-bold, nggak pernah diambil hikmahnya, sehingga kadang-kadang kayaknya para nabi itu hidupnya fine-fine aja, nggak ada masalah, everything goes well gitu. Padahal nggak gitu kan. ya. Baik. Dinamika dinamika kita yang berat ini ya sama-sama capek, tapi hebatnya kita masih mau duduk di meja makan yang sama, masih bisa tidur di tempat yang sama meskipun mungkin punggung-punggungan gitu. Mungkin apa namanya, kalau saya nggak tahu kebiasaan Bapak Ibu yang lain tuh kalau pagi begitu melek mata itu apa, Assalamualaikum. Kayak kalau kebudayaan di Jepang itu meskipun serumah, meskipun sekasur itu ohayo gozaimasu itu biasa gitu. Nah, saya nggak tahu deh karena saya nggak pernah masuk ruang pribadinya Bapak Ibu gitu kadang-kadang ada nggak sih yang kemudian begitu bangun melek mata gitu, Assalamualaikum, salam, enak bubuknya malam. Ada juga Apa yang 4L juga, Sat. apa itu? Lo lagi itu. Karena kalau dalam hospitality yang saya pahami, Zat, Iya. kita kata kalau misalnya saya gitu ngurus ngapa lagi ngangon ngangon jamaah gitu. Pagi-pagi sarapan gitu. Ayo Bapak Ibu kita sarapan. Gimana tidurnya enak semalam? Apa segala macam. Gimana panasnya udah turun kan? Si ini udah telepon siapa? Ini apa segala. Itu kan jadi bagian yang kok sama orang bisa baik, tapi sama keluarga kok nggak gitu ya?
Nah, sama orang yang terkasih kok nggak gitu. Nah, itu kadang-kadang jadi apa? Butuh butuh ritual yang sebetulnya bisa jadi apa? Penurun jeda seperti uzlah tadi. Jadi ada dekompresi ritual gitu. Kan nggak mungkin surga dunia itu kan bukan tempat yang bebas dari badai gitu kan. Artinya ketika badai datang, jangkarnya musuhan gitu kan. Jadi Ya, di mana topeng ketangguhan itu bisa dilepas dan kemudian ya kalau mau sama-sama nangis, mau sama-sama sedih, mau sama-sama menyadari bahwa apa yang sedang apa namanya, alhamdulillah lightingnya sudah datang. ya, Langsung pasang aja bang. ya, jadi tadi Seth, yang Ustaz sampaikan tadi, karena frame awal adalah keluarga itu tempat yang bebas, bebas kita ngapa-ngapain saja. Iya, Istilahnya iya, kalau syukur. kalau di luar itu kita bebas pakai topeng, Iya, kalau di rumah syukur. dia bebas melepas topeng dan dia Mhm. merasa bahwa kamu kan udah pasti paham aku, Oke, kamu kan pasti paham aku. ya, Jadi memiliki perasaan itu nggak salah gitu loh. Dan bahkan ada yang gini, ada yang mengatakan berkeluarga ini akan membuat dia sembuh, ya. menyembuhkan segala luka-luka lama. Belum Mhm. tentu, brother. Gitu kan. Nggak sederhana Ya, itu, Ferguso. Gitu ya, loh. ya, Malah yang terjadi sangat mungkin kejadiannya adalah membangkitkan luka-luka lama. iya. Belum lagi Karena, ngungkit ngungkit masalah lalu. Aduh, iya, iya. Jadi ini yang perih jadi itu. tadi, San. Jadi memang ini kembali lagi kalau biar nggak munculnya positif toh, kita kan Hmm. perlu bukan hanya pada kan syukur sama sabar itu pemaknaan gitu. Nanti di Ya, bab ya, pemaknaan ya, kita ya. kita masuk dulu di bab awal, menerima, menerima dan kemudian akhirnya memahami. Nah, menerima, memahami dan kemudian jangan berhenti di situ. Setelah menerima, memahami jangan berhenti di situ. Komunikasiin. Lah nanti kalau marah gimana? Loh, emang di rumah itu nggak boleh marah-marahan, Bro? Iya, Ya kan? Emang di rumah rumah yang wah, rumah yang baik itu rumah yang ada tanpa suara keras. Nggak emang ada ya, saya bilang gitu. Rumah yang baik itu yang tidak pernah ada konflik, nggak ada, nggak ada. iya. Nah, di sini Ibunda Aisyah aja mecah piring iya, di depan tamu lagi. itu istilahnya itu waduh, kalau bahasa kita kan harga diri, Zat. Waduh, ini Iya, ketahuan kan, itu ketahuan gitu. Masya Allah itu luar biasa. Dan ini terjadi itu di ring satu kan, Zat. Di ring satu aja Ya, kayak gitu, apalagi kita ring mm. udah nggak jelas gitu kan. Udah ringnya udah nggak jelas gitu, udah ring berapa udah ini, nah Ring of Fire. ya ring of fire ya. Akhirnya ketika pernikahan itu sering disebut sebagai sebelum negara api menyerang, ya kan? Iya, Bercandaannya itu sebelum negara api. iya, iya. Dulu kamu begini ya, tapi setelah negara api menyerang jadi begini kan? Sekarang munculnya kan kalimat yang seperti itu kan? Iya, iya. Banyak kan Nah, nonton Avatar. iya kebanyakan jadi pengendali api sama pengendali air gitu kan. Nah, tapi tadi jadi ada proses yang menurut saya proses jangan lompat. Positive toxicity tadi ada proses yang lompat. Ngelompat tanpa ada proses tadi. Di, dimaknai, dipahami dulu, diterima dulu, dipahami kondisinya, lalu dikomunikasikan. Jangan akhirnya lompat ya nggak beres. Gitu. Iya. Ada 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 media katalis yang sangat banyak sebetulnya kayak ngobrol sebelum tidur atau pilot talk itu luar biasa itu. Saya sering sering ketemu momen di mana pilot talk itu jadi bagian yang luar biasa. Saya kalau ngerjain sesuatu agak butuh ketenangan gitu biasanya tidur agak larut. Tapi saya kayak kayak nidurin istri dulu gitu. Jadi rebahan dulu sampai istri mungkin sambil apa mainin baby oil atau apa namanya minyak zaitun itu mungkin betis yang diurut mungkin Ya. mungkin tumit apa segala macam sambil sambil apa namanya sambil ngomong kosong apa segala macam begitu dia pulas udah saya kerja lagi. Itu kadang-kadang jadi bagian yang Nah, eh apa apa iya semua perlu begitu kan ya, pendekatannya ya, jadi
apa namanya ya, tiap orang kan punya pendekatan beda-beda gitu. Ya. Ada Nah, yang kalau mau ngomong bahasa cinta, mau ngomong treatment apa segala macam itu jadi apa? Momen komunikasi itu ya kayak saya beberapa ustadz yang bilang keluarga itu ya isinya ngobrol. ya saat ini. Ini yang sering kali, mohon maaf, banyak orang mainnya di sini, mainnya di ranah tips. Hmm. Tipsnya itu begini, Nyari hack ya. ya, shortcut. Ya, tips and trick. Padahal ini itu kan gini, Ustadz Dodi sedang mengatakan polanya Ustadz Dodi. Ya. Saya itu kan pelor, Hmm. nempel molor, nggak apa Masuk. sampai kalau sudah ngeletak bahaya, Nah, nggak bisa ngobrol. tidur. Saya itu 5-10 menit itu nggak sampai wes lepas. Bercandanya itu tandanya sakinah. Ngerasa karawak mungkin tenang aman malah cepat-cepat turu gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. nah, dalam tanda kutip akhirnya tadi. Nah, ini kan pola. Ada pola A, pola B, pola C, pola D, pola E, dan pola itu ada berapa ribu pola. Iya. Tergantung Pertanyaan, masing-masing bagaimana kita membiasakan dengan itu gitu. ya pertanyaannya kenal nggak dengan pola pasangan kita? Mix atau enggak gitu ya. Hmm. Enggak Ustaz kok tanya kasih enggak PR ke gampang. saya? Lah, aku bojomu itu bojoku. Iya, Dan iya, saya nggak, iya, iya, saya kan iya. kenalnya di ruang-ruang terbuka. Misalkan gini, saya kenal Ustadz Dodi di ruang-ruang terbuka, kan maksudnya Iya. ruang-ruang publik yang ya saya Mm-mm. nggak tahu lagi menggunakan topeng yang sebelah mana kan saya juga Iya, nggak tahu. iya, Nah, yang tahu banget itu ya memang keluarga, iya. yang tahu banget memang istri, dan Saya. yang kalaupun bahkan kalau Marwin Hotto mengatakan kalau kamu cari pemimpin yang kamu pernah minimal pernah pernah safar dengan dia, karena orang safar Iya, itu kemungkinan topengnya terbuka. Lah ini kan dengan keluarga itu udah istilahnya iya, pakai iya. topeng. Wes, kartu trufnya kepegang semua itu. Iya, nah disinilah sebenarnya yang perlu menjadi titik. Kita kenal polanya enggak? Jangan dikit-dikit, yo sing sabar ya. Dikit-dikit, kamu itu syukur bojomu iki kerja gini. Ya ini. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang perlu kita berhenti sejenak deh. Saya berhenti sejenak. Ayo kita ini. Tapi nanti kalau saya ngobrol dia marah. Nah kan, kamu sudah memastikan sesuatu yang nggak pasti. Iya, iya, iya. Padahal sebetulnya kemarahannya itu adalah bentuk caranya dia sayang ke kita. Betul. Di sisi lain juga, oh berarti kan tadi kan ya apa eh, namanya marah itu suara tinggi. Kan gini loh, kita bisa bayangin apa namanya scene ketika Bunda Aisyah itu banting piring itu kan nggak mungkin sambil ketawa kan? Iya, Nggak mungkin sambil ketawa terus banting piring kan nggak gitu. iya. Karena orang cemburu itu kan respon tubuhnya kita pasti bisa Betul, bayangkan gitu betul, kan. betul. Dalam Ges- kondisi, ya, Gesturnya kebaca. iya kan. Dan Rasulullah ketika mengatakan ibumu sedang marah itu pun nggak mungkin sambil guyu ngece kan, nggak Iya, sambil, iya, kan nggak mungkin gitu loh. iya, Saya bilang di situnya saja berarti apa? Bahwa di situ di kondisi-kondisi itu ada wajah masam itu mungkin gitu loh, bisa aja gitu, iya, boleh kok, iya, boleh nggak ada iya, masalah gitu. Tinggal memang tadi ini bagaimana berdua saling ininya begini ya, ini lagi begini berarti ini lagi kondisinya begini. Nah, aku harus melakukan ini, tidak langsung ya tadi sering kalau saya sering di kelas-kelas selalu ngomong apa kalau orang lagi sedih dipeluk atau dirangkul. Oh, jawabannya A, misalkan. Kalau orang lagi marah dipeluk atau dirangkul? Ditendang, tahu salah itu. Salah beda itu gak ngono cara ini gitu. Nah, ternyata ketika emosi A itu hadapinya dengan emosi yang ini spesifik juga. Orang lagi sedih iya, itu iya, senang iya, dipeluk. Kenapa? Dia merasa bahwa ada aku loh, gitu. iya. Ada aku di sini. Tapi orang Eh, lain, saya jadi ingat ibu ya, saya, Allahyarham. Kalau pasangan jadi batu, kita jangan ikutan jadi batu, kita jadi air. ya. Nah, sama dengan ketika orang orang lagi marah dipeluk, saat Hmm. marah tambahan. Wah, dikaplok malah. Iya, orang lagi marah kok dipeluk. Orang lagi marah itu jangan dipeluk, tak bahasanya dirangkul dari samping, bukan dari depan.
Kan nggak ada namanya meluk dari samping itu nggak ada. Namanya meluk itu dari depan. Kalau dari samping itu namanya ngerangkul. Ngerangkul itu apa? Istilahnya cuma oke gitu aja kan. Istilahnya kan Menemani. sambil gini gitu aja kan gitu. Nah, ini yang terjadi. Makanya berarti, oh, apakah kita harus belajar merespon emosi? Iya, Oh, ya pasti. iya. Tapi Jadi pertanyaannya adalah biar apakah emosi kita udah selesai? Lah ya itu jadi pertanyaan. Nah, kalau kalau seandainya punya satu konsep sekacau apapun di dunia luar ya, sana, ini loh ada satu pintu yang terbuka lebar menerima mereka dengan apa adanya, lengkap dengan semua kekurangannya. ya, ya gitu. Nih, di grup ini apa namanya? Ada yang ya kita bangun-bangun dalam hati sebenarnya sama aku. Nah, itu ya saya sambil sambil baca ini aja ya, sambil baca ini. Saya malah nggak baca sih Iya. maksudnya oh Oke. Ya, jadi tadi kembali lelah oke, lelah oke, dan lelah itu jangan ditolak. Lelah itu nggak bisa ditolak. Kita nggak bisa menolak rasa lelah. Lelah itu sesuatu yang sangat sangat mungkin terjadi, sangat biasa terjadi, dan kemudian kita harus juga punya mekanisme, punya cara untuk ngobrol. Nah, ini juga akhirnya dengan begitu eh, hati-hati dengan di komunikasi pasangan itu yang paling sering terjadi itu persepsi. Ada trust issue. Kayak tadi trust issue, guru apa-apa, pasti nanti dia akan begini. Pasti aku ajak ngobrol tidur. Nah, itu di satu. Kemudian negatif persepsi. Negatif persepsi, misalkan belum apa-apa, dulu kan dia begini. Ya, itu kan sudah apa kan. Aku tuh apa dan yang sering, nah, tempel ya, labeling ya. ya, labeling. Yang sering itu komunikasi kan dua. Sat. Ada bagaimana agar si orang itu merasakan informasinya, ataukah orang itu sebenarnya kita itu menginformasikan perasaannya. Nah, yang sering kali terjadi itu menginformasikan perasaannya. Aku gak seneng, aku tuh nggak suka. Ini yang jadi kata kunci akhirnya. Ketika di awal sudah aku nggak suka, itu berarti kan yang belakang itu adalah bab yang tidak kesukaan itu kan. Hmm. Belum apa-apa sudah babnya udah menginformasikan perasaan. Dan ini seringkali lebih banyak Ngunci di terjadi. situ ya. Iya, seringkali terjadi di ibu-ibu. Di ibu-ibu yang lebih sering menginformasikan perasaannya. Sedang suami itu lebih berharap dia mendapatkan, dia merasakan informasinya. Merasakan informasinya. Ini kan sesuatu yang beda. Saya Jadi, jadi ingat itu ya, satu buku, saya lupa kalau nggak salah, Man from Mars, Women from Venus itu. oke. Siapa siapa yang nulisnya? Lupa saya. Nanti Ini buku lama, coba. buku lama banget tuh. Iya, itu Masya Allah itu bagaimana konsep, ternyata memang ada beberapa pembicara yang menyatakan kalau bapak-bapak itu pikirannya, otaknya ya clustering. Dia Iya, kotak-kotak. Habis ngomong ini, tutup kotak, ngobrol yang lain. Tutup kotak, ngobrol yang lain. Jadi kalau ibu itu nyambung, kotak pertama iya, nyambung kotak kedua nyambung kotak ketiga, jadi nanti ruwet sendiri nggak karuan gitu. Dan itu memang udah bawaan bawaan genetiknya iya, setiap orang katanya. Karakternya memang begitu katanya gitu. iya, Nah, itu saya masih belum apa belum bisa memahami, bahkan sampai gini ada satu poster itu menarik. Ada satu cara mudah untuk memahami wanita, itu tingginya 1,5 meter bukunya, tebalnya, cara mudah tapi berapa tumpuk gitu. itu sederhana yang tidak sederhana tuh. Dan uniknya memang saya berinteraksi sama begitu banyak orang, memang punya ciri khasnya beda-beda, Ustaz. Iya, Dan iya, itu apa istilahnya? Yang ini begini, yang itu begitu tuh nggak ada di keduanya, dan irisannya tuh nggak signifikan. Tapi kalau laki-laki kan rata-rata ketemu di satu hobi selesai.
Nah, jadi sebenarnya ada benang merah, benang merahnya satu, karena kebutuhan wanita itu adalah lebih membangun interaksi. Makanya Hmm, semua itu ada kayak connected nyambung. the dot. Iya, iya, iya. Sedangkan laki-laki kebutuhannya solusi. Solusi itu kan secepat-cepatnya, Ya, ya kan? kalau udah selesai Secepat-cepat ya selesai. selesai ya udah. Misalkan gini, sederhana kalau misalkan kita kehabisan bensin, yang dicari berarti oke bagaimana caranya cari pom bensin segala macam kan? Kalau di ibu-ibu mungkin dia telepon suaminya, ya bensinnya habis. Nanti suaminya nanya, kamu posisinya di mana? Itu 200 meter di depanku ada pom bensin. Kata suaminya, lo ndang rono wae ngapo telepon aku kan gitu kan. Ya kan? Sesederhana ini kan saya bilang maksud. Bukan, tapi sebenarnya dia tahu solusinya, tapi bahwa apa tadi yang dibutuhkan tuh interaksinya. Nah, Ya. kebutuhan akhirnya kita memahami nggak ada kebutuhan interaksi yang harus dipenuhi, tapi di sisi lain bahwa di sini kebutuhannya adalah solusi. Nah, Hmm, ini kan perlu nyebrang satunya. Satu nyebrang ke ya. sini, satu nyebrang ke sini. Nah, nyebrang itu kan tentang keberanian. Kalau dalam dalam apa namanya dalam teori ininya istilahnya kan paling sering itu kita itu nggak mau berubah karena sudah merasa nyaman. Ya udah gini aja dan dia paham kok dia dia nerima kok aku kayak begini. Nah, ya iya tapi ketika kondisi lagi capek sama-sama capeknya akhirnya tadi yang lebih mengerikan tuh merasa sendiri di tengah keramaian. Merasa sendiri ketika berdua itu lebih mengerikan. Saya bilang kenapa? Karena sudah mens ini pikiran di sono gitu. Mens ini pikiran di sono itu kan sudah berarti sudah beda ininya. Dia kondisinya di sini tapi badannya saja secara fisik udah di ini. Dan itu hari ini juga sering terjadi di pasangan muda di kota-kota yang kelihatannya couple goal. Sabtu Minggu nge-mall. Padahal dia itu suaminya mengatakan kalau lagi nge-mall saya yakin saya akhirnya nggak direcokin sama istri saya. Istri saya keliling, saya cukup diem di food court, saya cukup diem di food court, udah saya diem, kelihatannya kan, wah luar biasa sekali kan, Iya, iya. padahal itulah cara untuk bagaimana dia lepas dari pasangannya, dengan cara apa, membiarkan pasangannya tawaf. Ini begitulah masalah rumah tangga nggak ada ini dan polanya banyak. Saya nggak Ya. bisa, saya aja kadang-kadang dapat pola ada dapat pola A, oh Hmm, gitu ya. Tiba-tiba hmm, besok nemu polanya lagi. adalah sebaliknya lagi. Polanya ini begini saya bilang, oh iya ya. Cuma kata kuncinya satu kenali pasanganmu Ya. dan sebelum akhirnya setelah dikenali, diterima, dipahami dan dipahami, dikomunikasikan keinginannya, baru nanti kita. Di situ ada negatif-negatifnya gimana? Nggak masalah. Ya disitulah prosesnya. Saya jadi ingat dalam ilmu tajwid itu ada sifir mustadir, Ustaz. Ya, Dikasih 0 bulat gitu. ya. Ada tapi adanya yang nggak ada. Dan dan kalau sudah pada saat lelah tadi, pada saat lelah tadi, sering kalinya kayak gitu. Oh iya. Ini makin seru kalau kita undang beberapa jamaah yang bisa ngasih perspektif memperkaya karena tadi apa yang saya lakukan sama yang jenengan lakukan sama yang Bapak Ibu lakukan kan pasti punya perspektif yang Ya, beda-beda. Ini kesannya kayaknya Uncle D dan Abah Ruli ini kesannya kayaknya eh, konsultan pernikahan yang dahsyat banget nggak punya masalah kayaknya gitu. kan betul, Ustaz. Konsul kalau ada kesulitan. Kalau nggak ada kesulitan kan nggak ngomong ke kita. Di kontak kalau ada kesulitan-kesulitan. Iya. Padahal ya itu kayak tadi dia bilang orang cerita ke kita, lu gini gitu gini gitu, kita senyum-senyum dalam hati ini, lu nggak tahu aja, gue juga lebih bermasalah gitu kan. Itu itu seru itu. Kita Tapi kalau serahin kita dulu. nggak mendingan, kalau saya itu Ustaz Hasan. Ustaz Hmm. ini suami saya gini tolong diruqyah. Loh, saya bilang, kok kamu nggak diruqyah? Apa-apa nyari shortcut, apa-apa nyari Iya. kompas. Kita balikin dulu ke Ustadz Khalis. Tafadhol Mas Ustadz.
Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsira. Abah Ruli, Sadodi, Insya Allah ya. Perintah memang intinya kalau saya tangkap tadi memang komunikasi saja. Setelah berusaha memahami, kemudian menerimanya dengan baik, tentu dikomunikasikan. Nah, inilah ketika tidak ada komunikasi inilah yang kemudian selalu memendam dan akhirnya meledak tadi ya. Bisa jadi penyakit itu saja. Ya. Dan betapa banyak yang konon katanya kalau menurut para ahli juga penyakit itu memang berawal dari tadi sesuatu yang terpendam yang tidak tersalurkan dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Dan mudah-mudahan kita jaga semua dari berbagai keburukan ya, dari emosi-emosi negatif yang ketika kita pelihara tidak dikomunikasikan dengan baik maka khawatirnya berujung dengan tadi penyakit atau apapun yang membuat hidup keluarga malah lebih runyam lagi nanti ke depannya. Baik jemaah, silakan masih ada waktu untuk berbagi rahmat dan tentu ini kalau di hari Kamis ini memang kita akan banyak dialognya ya dengan para guru juga dan dengan para jamaah semuanya. Silakan Bu Nita, Wanita, monggo. silakan. Sudah. Assalamualaikum, gue jadi kagok. Udah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah grogi dulu. Ada Ude, ada Abah Ruli, ada Ustadz Khalid. Iya, saya menyimak banget ini karena di keluarga kami kebetulan almarhum ayah saya tuh memang yang orangnya strict sekali dengan hubungan antara anak-anaknya dengan lawan jenisnya gitu. Jadi dia sebelum kita mengetahui bahwa dalam agama tidak ada pacaran itu dia sudah memperlakukan itu dari kami kecil. Jadi hanya ada waktu itu paling kenal itu 6 bulan terus kalau memang ia setuju emang iya kamu ini udah nikah. Nah, tapi dalam kenyataannya ternyata kan saya gagal gitu ya. Seperti tadi Abah Ruli bilang kenali pasanganmu terus mencoba untuk mencari ini mengkomunikasikan. Nah, bagaimana relevansinya dengan ta'aruf? Dan kebetulan saya juga memperlakukan itu dengan anak saya, terutama yang laki nih, Kevin ya. Dia bilang tidak ada pacaran dan dia mengikuti saya karena saya bilang bukan saya loh yang larang, Al-Quran kamu tahu sendiri ada di situ. Ya. Dan alhamdulillah dia bisa menjalani. Tapi kan saya punya background yang nggak baik ya untuk di dalam rumah tangga yang mereka juga semua akhirnya tahu. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan sekarang kita tidak mengenali siapa yang akan jadi pasangan kita, jangan sampai terjadi lagi dengan hal yang sama yang seperti yang saya alami gitu. Kalau dia tidak mengenali dulu, tidak berkomunikasi dulu, misalkan, oh ya itu udah kita langsung, oh ya itu udah dikenalin terus, oke terus menikah, kan sayang gitu. Nah, saya ingin penjelasannya apa solusinya supaya kita bisa mengenali pasangannya sebelum kita salah memilih kita. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini yang seringkali juga jadi masalah begini. Yang ketika yang kita suka ini ya, suka main kutub ya. Yang pacaran aja cerai, apalagi yang cuma ta'aruf. Gitu kan. Seringkali kita itu saling menegasikan gitu ya. Yang kejadian hari ini kan seringnya gitu kan. Yang grup A ini kayak nanti cerdas cermat, itu perasaanmu aja gitu. Nanti pada gitu kan. Nah, ini dalam tanda kutip saya mau bahas ke sini. Berarti memang di pola ta'arufnya harus diperbaiki juga. Karena sebenarnya apakah benar orang pacaran itu mengenal pasangannya? Enggak, tahu doang gitu kan. Karena di pacaran itu ngomongin senang-senang doang gitu loh. Karena apa tadi walaupun tidak 100% ini ya, tapi lebih banyak mereka itu hanya bersenang-senang saja, tidak mengenal. Kenalnya dan ingat kenalnya di wilayah-wilayah yang cenderung publik ya, cerah publik yang memang mereka ya di saat-saat tertentu lah gitu istilahnya saya bilang. Nah, kedua di sisi lain ta'aruf itu kadang-kadang juga tidak mengeluarkan tidak apa namanya, tidak menunjukkan hal-hal apapun, cuma kadang-kadang mohon maaf munculnya itu di kolom biodata itu cuma ya namanya siapa, anak siapa, bapaknya siapa, ininya gimana, menikah, karakternya cuma ABC. Nah,
tapi tidak ada ruang-ruang diskusi di sana, ruang bertanya di sana. Bahkan cukup merasakan cukup dengan situ saja. Padahal kalau mau ta'aruf itu salah satunya ngobrol dengan temennya itu menjadi bagian, karena yang tahu dia itu orang lain gitu loh. Ya. Dan salah satunya adalah bagaimana akhirnya dia juga dari orang lain, misalkan kesempatan ngobrol dengan temennya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Nah dulu saya itu pembahasan di mana ya? Di sini atau di mana ya? Saya lupa. Dulu ternyata di Betawi itu ada kebiasaan ketika orang mau menikah itu dia harus ini dulu ketemu sama orang tuanya sama keluarganya untuk ini. Oh dia itu kalau ibunya akan bilang dia itu senangannya makanya begini-begini. Dia itu kalau marahan tuh begini begitu, begini begitu, begini begitu. Bahkan akhirnya si perempuan itu diajari cara masak yang ini senangannya kayak gini. Terus kemudian si laki-lakinya juga nanti dia ke rumah perempuannya dia di sana untuk belajar. Oh anaknya ini kalau udah ngambek tuh kayak begini-begini. Nah hari ini kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kayak jaim aja. Oh di anaknya baik kok anaknya Ya. begini tanpa Ya. juga memberikan loh ini loh kayak gambarannya kayak gini. Dia kalau marah itu, wow itu hati-hati jangan ada benda tajam aja di situ. Misalkan begitu kan. Jangan ada piring aja di sebelahnya itu bisa dibanting. Nah, kesannya ke bawah, oh, nanti itu kan memalukan anak saya. Nah, makanya ta'aruf itu adalah ruang terbuka tapi tertutup. Terbuka untuk ngobrol lebih banyak, tapi tertutup untuk aib tidak boleh dibicarakan di luar. Kenapa? Karena memang semua orang punya kebaikan dan bukan ketidakbaikan ya, kekurangan ya. Semua orang Ya. punya kekurangan. Jadi di sini sebenarnya bagaimana dengan ta'aruf? Ta'aruf itu jangan hanya sekedar tukar biodata, juga sekedar ustadznya menggaransi baik. Oh, ustadznya lo nggak kenal dengan uang ustadznya juga nggak tahu baik, nggak tahu banget istilahnya gitu kan, Zat. Nah, berarti apa? Ada proses yang lain yang harus dilakukan agar mengenal itu lebih banyak. Itu menjadi saya di titik itu, monggo Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Karena saya sudah 2 kali ngurus anak mantu. Jadi ta'arufnya yang satu memang satu pesantren dan sudah saling interaksi karena kegiatan sosial pendidikan di lingkungan pesantren, ngajar bareng di satu. Jadi ada program kalau di Husnul Khotimah itu para murid-murid SMA atau alia itu ngajar anak SMP. Nah itu ada satu interaksi yang ya ada likoknya, ada apa segala macam. Jadi Ya. keseharian itu udah tahu bacaannya dia bagus apa segala macam, dan ketika si calon suami anak yang pertama itu meminta ke saya, ya udah kenal banget. Udah kenal banget. Dalam pengertian interaksinya justru lebih sering. Ya. Saya cuma bilang bahwa dia punya begitu banyak kelemahan, begitu banyak kekurangan yang sebagai seorang laki-laki, saya bilang, saya bapaknya aja kewalahan sama dia. Kalau Ustaz antum jujur mau, mengatakan itu. iya, Hmm. saya sampaikan. Kalau antum mau ambil tanggung jawab itu, antum akan berat. Karena anak sama anak yang pertama tuh senang main teka-teki. Ya. Dia ngontak saya, Pak mau bicara. Saya pikir cuma mau konsul biasa, mau pakai WA. Ya harus bicara aja. Terus tiba-tiba bicaranya, saya mau nikahin anak bapak. Loh, tunggu. Saya langsung main teka-teki karena saya pikir orang yang menjadi imamnya anak-anak saya, Ya. setidaknya kualitasnya ya sedikit di atas anak saya lah. Ya. Saya punya requirement sendiri, Zat. Anak saya itu saya besarkan dengan Al-Quran. Jadi suaminya harus paham Al-Quran. Ya. Seketika itu saya kasih tebakan ke dia karena orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu biasa mecahin teka-teki kan, biasa cari hikmah. Ya. Saya bilang, cari tempat terbaik sama waktu terbaik kita ngobrol. Ya. Kira-kira kalau pandangan orang tua sama pandangan anak-anak muda di 20-an itu baru lulus SMA, kira-kira nggak akan sama kan? Ya. Ya.
Tapi itu bisa satu frekuensi, Zat. Hmm. Dia pilih masjid pada subuh. Kan jadi aku yang ketayalan ya. 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 Pindah masjid, dia juga pindah masjid, dan kita ketemu di tengah. Jadi jarak antar rumah dia sama rumah saya itu kira-kira setengah perjalanan ke masjid itu. Dan kita ngobrol, gitu. Nah dari situ udah satu poin buat dia. Saya nggak pernah nanya dia bekerja dapat penghasilan berapa sebulan. Yang saya cuma tanya punya hafalan berapa di Al-Quran. Karena begitu dia hafal, dia punya disiplin yang tinggi kan. Iya. Gitu. Terus setelah punya hafalan, dia bilang, saya hafal 30 Pak, 30 juz. Tapi nggak mungkin. Oke. Itu kalau udah begitu, berarti dia sudah punya satu kebanggaan, dia hafiz, Ya. tapi masih belum bisa mungkin. Saya bilang, nggak apa-apa. Saya cuma butuh kepada mantu saya itu bisa menjelaskan 10 ayat sama 10 hadis. 10 ayat dia jabarkan, 10 hadis dia jabarkan. Saya nggak lihat anaknya siapa, apa segala macam, nggak ada urusan. Pokoknya pemahaman dia baik, rezeki mah Allah yang ngatur. Bismillah, saya nikahin. Nggak ribet. Tapi yang kedua saya ribet. Beda apa? Apa Beda beda? gaya, beda gaya, Beda gaya. beda gaya. Itu lagi nge-gym, ketemu ada cowok brewok gitu, badannya Oh, body yang di gitu. Madinah itu ya? Enggak, badannya body, ya cuman sekedar saya karena baru datang pakai top, pakai gamis, dia ngelihat gitu, assalamualaikum, salam gitu. Tinggal di mana? Dia bilang dekat sini gitu. Lu dekat rumah. Oh, karena di kedekit di situ ngobrol. Saya nggak terlalu perhatian tapi ya biasa aja ngelihat dia, namanya di gym kan kebanyakan ya agak-agak nggak jelas gitu kan. Terus di pertemuan yang berikutnya saya nanya, kuliah kerja? Kuliah Pak, lagi libur. Oh, udah selewat lagi, ntar kapan lagi berapa pekan lagi ketemu gitu. Terus baru saya tanya, kuliah di mana? Di Madinah Pak. Itu langsung ceting. Ini minimal 7 nih jusnya ini. Minimal 7 jus ini. Itu langsung kayak hati itu udah ngetekin kan. Ah, ini kayaknya bisa jadi calonnya anak saya gitu. Tapi kan anak saya masih di Malang, masih kuliah gitu. Masih belum ketemu. Begitu anak saya ajak nge-gym, itu keren itu cowok. Dia ngelihat tertarik dari sisi appearance, dari sisi penampilan, dia cari tahu di PT-nya. Nanya ke PT-nya. Itu siapa? Duh, itu anak Pak Tua itu yang berjenggot saya maksudnya. Ya. Itu anak Pak Tua itu. Ah, mepet ke saya. Hmm. Pak mau main ke rumah. Oh, ahlan main ke rumah. Tapi enggak, saya nggak tahu kalau dia belum pernah lihat anak itu. Akhirnya taaruf. 5 kali ketemu itu yang saya suruh obrolin ke anak itu, kalau dia marah gimana? Apa kata bapaknya, apa kata ibunya? Dia bisa masak apa enggak? Dia bisa nyuci apa enggak? Dia bisa gitu. Jadi urusannya kalau dia rumah tangga itu apa yang dia kerjakan? Ternyata centang semua nih. Nggak ada yang coret. Kalau bangun pagi tuh beresin selimut apa segala macam, dia senang cuci piring di rumah itu dia. Jadi dia ambil pekerjaan-pekerjaan sepele itu untuk jadi tanggung jawabnya dia. Saya bilang bismillah. Tapi dia maju mundur, Zat. Anda belum kerja Pak, Anda masuk kuliah apa segala macam. Lah, rezeki emang ente yang ngatur. Saya suruh buka surat 24 ayat 32 itu. Kalau yang ngatur, ngapain? Bapak juga gitu dulu. Nempel ke ibu juga nggak punya apa-apa. Gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki, kan janjinya Allah nggak pernah keliru. Ya. Nggak taunya begitu ketemu bapaknya datang ke rumah, ya salam jamaah di Kelapa Gading. Wah, kalau anaknya ke Ustadz Dodi mah bismillah dia bilang. Gitu. Itu jadi ya reuni bapaknya jadinya. Ya, ya. Dan itu jadi
ta'arufnya jadi complementing gitu. Mhm. Tapi ada beberapa kondisi di mana ta'arufnya nggak berhasil. Ya. Ada yang deketin mental, deketin mental, deketin mental. Tapi ya gitu, ada yang sekali ta'aruf bisa langsung, ada yang 10 kali ta'aruf, ada yang ta'aruf berkali-kali putus prosesnya. Kayak rasa-rasa cocok terus tiba-tiba nggak cocok gitu. Itu apa ya? Tergantung chemistry-nya sih. Ya. Jadi setiap nggak tahu ya kalau saya gitu, kalau saya. Ini sama anak-anak yang 2 lagi kan saya masih punya PR 2 lagi nih, yang kuliah Mhm. di Bandung 1, yang masih SMP 1. Itu pun saya sudah Dan kita mati-mati. nggak mungkin besanan ya, Sir? Nah, Ya. gitu. Wong padha wedoke gitu. Itu. Nah, itu banyak jamaah-jamaah yang, waduh, ini jadi besannya Ustaz Dodi seru nih, tapi begitu saya bilang butuh penjelasan 10 ayat 10 hadis, mundur semua. Karena harus Benar. ustaz kan. Jadi ini, Harus Ibu, Bu jangan khawatir ada ChatGPT, Bu, gitu ya. Iya, sayanya yang berpikir maksudnya ayah saya aja yang udah segitu Ya. strict-nya, bahkan mungkin lebih daripada Ude harus begini-begini. Oh, kandas juga ya gitu Ya. maksudnya. Gini Mbak Nita, Nur Ya. Sewu, saya potong satu kisah. Ada kawan-kawan di salah satu lingkungan kami yang beliau itu ta'aruf sama-sama S2, sama S2. Setelah 5 tahun pernikahan, itu entah apa yang terjadi, itu istrinya jadi sansak. Oh, masa gitu ya sakit, plok, masa dia nedak gitu. Dan itu isinya dalam keadaan babak bunyak itu datang ke rumah dengan cerita ini hasil ta'aruf Ustaz. Jangan nyalain ta'arufnya saya bilang. Ketika seorang istri ngeyel, itu suami nggak ada yang suka. Ketika suami keras kepala nggak bisa nanganin egonya perempuan, nggak ada perempuan yang suka. Jadi memang harus tumbuh ketemu tutup, nggak bisa tutup ketemu tutup atau tumbuh ketemu tumbuh. Hmm. Gitu sih kalau bahasa saya. Jadi dalam tanda kutip gini, yang pacaran tidak selalu berakhir baik, yang ta'aruf Betul, juga belum tentu berakhir betul, baik. betul. Karena memang dalam tanda kutip jangan diinikan pada titik akhirnya, tapi Ya, titik ya, prosesnya. ya. Titik prosesnya ini yang menjadi penting menurut saya. Jadi di ini kan ya. Jadi eh, semuanya pun yang paling penting adalah tadi menjaga proses kan, hari ini kan menjaga proses. Menjaga proses itu bukan berarti ketika ta'aruf itu betul ketika tadi udah sampaikan ada proses mengenalnya lebih dalam dan harus ada kejujuran. Makanya Ya. dalam 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 ini kan ada nazar ya. Nazar itu kan bahkan diperbolehkan melihat kan dalam tanda kutip kalau nazar mau nazar kalau dalam ta'aruf ada nazar itu melihat, bahkan itu di sisi lain boleh loh melihat itu tidak hanya sekedar fisik tapi apa melihat aib-aib dalam tanda kutip kekurangan ya, kekurangan si pasangan tuh boleh, tapi ingat tidak boleh ini jadi pergunjingan atau menjadi orang lain tahu. Dia harus bisa. Ini berarti kan harus ada kedewasaan di sini kan. Memang kenapa nggak jadi, oh dia mah ternyata begini-begini. Itu nggak boleh kalimat itu muncul. Nah ini yang sering kali bahwa jangan hanya sekedar ta'aruf itu terus tadi pasrah bongkoan ke ustadz. Kalau yang nyariin ustadz Dodi itu pasti paten Jaminan. jaminan. Nggak gitu juga gitu loh. Ya, benar, Nggak bisa gitu juga gitu. benar. Saya juga meroses ada belasan yang gagal, putus tengah jalan, Iya. nggak lanjut, nggak lanjut, nggak lanjut. Tapi maksud saya gini Mbak Nita, saya sama istri itu pacaran. Mbak Dian tuh tahu tuh, saya dulunya kayak apa kok di kantor tuh, perempuan gonta-ganti. Tapi begitu saya menikah sama istri sampai sekarang, banyak orang yang bisa ya gitu. Itu saya sampai ini istriku tuh sampai dianggapnya oh ini nggak tahu korbannya yang keberapa gitu kan, playboy cap kampak modal kayak saya waktu itu kan apa namanya ya menjijikkan lah gitu, sejenis penjahat kelamin rendahan lah gitu. tapi ya tapi ya gitu begitu ya, kami sama-sama berubah, sama-sama belajar, sama-sama berproses, ya alhamdulillah sampai bisa sampai di titik ini diajarin sama Ustaz Ruli, Masya Allah, Baik, berproses. itu insya Bismillah. Allah.
Ya, amin, amin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Ya. semua. Ini masih ada juga beberapa pertanyaan di chat, Seth. Dari mulai soal intervensi orang tua dalam keluarga ya, ipar sampai juga mungkin eh, apa nih yang mungkin bisa diikut diurai nih, Seth. Soal intervensi dari siapa nih tadi ya, Budian Bekasi ya. Oh ya. Ya. Jadi gini, kan kalau sampai dikatakan gini, kalau kamu pengen selamat itu rumahnya di kuburan, tetangganya nggak ada kan, aman gitu kan? Ya kan, ya dalam tanda kutip kan bagian kalau kita ini namanya berinteraksi dengan orang, intervensi itu ya sangat mungkin terjadi. Kalau mungkin bahasanya juga bukan intervensi ya, informasi itu dari banyak tempat. Ya, informasi atau bentuk kalau nanti lebih lebih dalam lagi sebutnya intervensi, itu kan tetap pihak lain ya. Saya bilang selalu ini adalah pihak luar. Nah, pihak luar itu kan dia tidak memutuskan. Yang memutuskan tetap kita. Ya kan, keputusannya tetap ada di kita, keputusan itu ada di kita. Pertanyaannya kita sendiri menyerahkan keputusan itu kepada siapa. Nah, di sisi lain kadang-kadang kejadiannya adalah ya sudahlah, ngikutin si A, ngikutin si B, apalagi nanti wah si si B itu si B apa namanya? Si B itu eh, sudah pengalaman. Ini bukan tentang pengalaman, tapi kita harus tahu polanya. Makanya saya tadi bilang kenali dulu, apalagi dalam konteks rumah tangga ya. Orang luar itu nggak tahu, bahkan kadang-kadang gini loh, ibunya sendiri pun kadang-kadang ada dia nggak tahu loh kebiasaan anaknya. Oh, Ya. anak saya itu baik gini 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 gini. Ya iya, orang tua pasti pasti dukung anaknya, tapi tidak seperti itu juga nanti memberikan apa, menerimanya. Jadi kalaupun ada informasi terkait dengan pasangan kita dari pihak lain segala macam, ya diterima saja, tapi juga jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tetap ada keputusan di kita. Nah, seringkali kita itu punya masalah dengan nggak enakan, Ya. nggak mau konflik dengan mertua, nggak mau konflik. Ini bukan tentang Itu konflik, ini cikal bukan tentang, bakal itu. ya, Iya, ini cikal bukan bakal. tentang konflik, ini bukan tentang nggak menghargai orang tua, nggak menghargai keluarga, bukan itu. Tapi tentang bahwa di dalam rumah tangga itu keputusannya adalah ya silahkan Anda berdua lah sebagai apa namanya lingkarannya itu diselesaikan berdua dulu gitu loh. Orang lain itu hanya tahu kan sepotong-sepotong, kadang-kadang apalagi kalau misalkan mohon maaf ya kejadian terus kemudian ada mau perceraian, ada mau islah. Islah itu ketika di orangnya adalah orang internal yang sekedar ini kadang-kadang juga ya dia taunya sepotong-sepotong, dan kadang-kadang ya saya seringkali loh ibu-ibu, Ustadz yang benar itu si ini kenapa ya, si ibunya itu si anaknya cerita sama ibunya, ya kan tadi kalau cerita kadang-kadang kan mohon maaf ya orang cerita itu kadang-kadang cuma Versinya kita sebelah. iya seversinya kita, dan itu pun tadi hal-hal yang menguntungkan diceritain, yang nggak menguntungkan nggak diceritain. Nah, Iya, akhirnya kan terframing kan, nah framing ini yang menjadikan salah satunya kadang-kadang informasi tidak berjalan dengan baik. Itu sih. Masya Allah. Jadi eh, ini Teh Nina ngasih apa ikhtitam ini keren banget ini. Kalau kita sudah apa berurusan dengan pernikahan itu kadang-kadang ini ngerasa kurang waktu, Hmm. rezeki atau kesibukannya jadi padahal yang ngerusak keluarga itu kadang-kadang kehilangan adab, Ya, kehilangan kasih. Diam itu bukan berarti emas. ya, Kalau diamnya kesel gitu. Jadi Tenina bilang kalau sakinah itu tenang. Dan menariknya ketenangan tidak dibangun oleh siapa yang paling benar, tapi oleh siapa yang paling mampu jaga cara bicara. ya, Dan dalam Islam komunikasi pasangan itu bukan karena memenangkan argumen, tapi ibadah buat menjaga hati yang dititipkan sama Allah. Suami nggak cuman ditanya memberi nafkah apa, tapi batinnya bisa jadi
tempat yang aman nggak buat lisannya Ya. istri. Begitu juga sebaliknya. Istri itu nggak cuma ditanya tentang pelayanan, tapi juga apakah tutur katanya jadi penyejuk bagi suaminya. Pinter sholat, pinter ibadah, pinter puasa, pinter baca Quran, tapi kalau mulutnya tajam, kan luar biasa itu. Kata Rasulullah SAW, kelembutan itu bukan tanda kalah. Beliau bercanda, mendengar, manggil dengan panggilan yang baik, tidak menjadikan rumah sebagai tempat melampiaskan lelahnya dunia. Yang sering kelewat, kata Tenina, pasangan nggak nginget apa yang kita katakan, tapi mereka sangat lama mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa saat mendengar. Jadi sebelum menyampaikan sesuatu mesti dipikirin dulu kira-kira ini kalimat ini memperbaiki keadaan atau melampiaskan perasaan. Cari solusi atau sedang menagih untuk dipahami. Jadi komunikasi yang paling indah itu bukan ketika dua orang selalu sepakat, tapi ketika dua orang tetap memilih menjaga kehormatan, bahkan ketika sedang berbeda pendapat. Menjaga lisan itu sebetulnya sedang menjaga surga buat yang lain. Sepakat itu tidak sepakat itu nggak apa-apa kan? Gitu. Ya. Bagus sih, Tenina bilang, Masya Allah. Bisa di-share di grup. Siap, Insya Allah. Jadi kalau saya yang saya suka dengan perkataan Ustadz Dulini Abaruli tentang jadi keluarga itu memang harus tumbuh bersama nih, Ustadz ya. Ya. Gak bisa tumbuh sendirian, misalkan ikut suaminya, istrinya ikut ngaji kemana-mana, tumbuh dengan berbagai macam informasi positif, tapi kemudian tidak bisa melibatkan tadi pasangannya, kemudian anak-anaknya gitu ya. Jadi khawatir tadi ada kelelahan juga nih, Ustadz ya. Kelelahan karena merasa sudah tumbuh kok tapi tidak dibersamai. Nah, inilah yang mungkin jadi PR kita semua yang masih punya suami atau juga punya pasangannya gitu ya, untuk mengajak masing-masing tumbuh bersama ini yang paling penting. Silakan, masih ada waktu barangkali sampai 45 ya biasanya ya. Satu lagi deh, Satu terakhir. lagi sebagai penutup. Kalau ada, kalau nggak ada, nggak usah paksa. Siap. Baik, insyaallah, tabarakallah, jazakumullah khairan, Abaruli dan juga Sadadi, obrolan yang penuh hikmah di pagi ini ya. Sayangnya Ude katanya nggak punya anak laki-laki nih gitu. Udah ada ngincar kayaknya. Abaruli untuk anak perempuan. Belum tentu juga loh, belum tentu juga loh. Kalau Anda punya anak laki, mungkin Anda nggak, mungkin ya nggak tahu. Pokoknya 18 tahun, pokoknya harus keluar aja. Iya. Disuruh keluar ya. Dan itu nggak tahu deh, iya, ya model kayak saya gelandangan dulu, itu orang ngelihatnya sekarang kan. Wah, udah begini, dia nggak tahu aja saya bambung berapa lama saya bambung di Jakarta nih kayak orang. Jangan khawatir, Ustadz Holis anak punya anak laki-laki. Misalnya Itu satu Holis ada itu. Iya. Anaknya Kabin juga laki-laki juga kan? Nah, kan. Semuanya laki-laki malah. Ada Nah, itu malah satu. semuanya laki-laki. Ustadz Holis ini sama cucu saya aja yang perempuan boleh, Ustadz. Nah kan, nah kan. Ustadz Holis udah siap belum tuh jadi ini udah siap belum tuh? Saya bilang gitu. Baru mau masuk pesantren insya Allah nih di tahun ini ya. Oh, berarti umurnya jauh. Baik, alhamdulillah, bismillah. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira, Abaruli Sadadi. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita di setiap kesempatan dalam beribadah, apalagi di 10 pertama Zulhijjah ini. Jangan lupakan untuk terus beramal soleh. Dan insya Allah di tanggal 23 ya, di hari Sabtu ini ada kegiatan rutin kita MKI, Rumah Khitan Sidan MKI akan menggelar khitan gratis lagi. Silakan informasi itu juga disampaikan ke tetangga, ke saudara-saudaranya yang mungkin bisa mendapatkan khitan gratis ini dari MKI, insya Allah ya. Nah, semuanya alhamdulillah kita sudah berlangsung hampir 3 tahunan lebih ya, untuk menggelar kegiatan rutin dari yang massal maupun yang rutin bulanan. Kemudian yang ingin berbagi hartanya silakan juga untuk menghubungi Bude ya. Yang mudah-mudahan ini juga jadi amal jariah di bulan haram ini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.
Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Wa'alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khairan, Jazakallah khairan kasiran Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.